Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak. Kita masih membicarakan tentang asyirkul asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar kemarin sudah didefinisikan oleh penulis. Ini sambil menunggu koneksi internet. Penulis menyebutkan asyirkul asghar huwa riya. Syirik asghar adalah riya. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan beberapa contoh di antara bentuk syirik asghar. Seperti perkataan laulallah wa fulan. Andaikan bukan karena Allah dan fulan. Atau mengatakan sya'allah wa sya'a fulan. Ini karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Atau kalimat yang semisal yang isinya adalah mensejajarkan makhluk dengan Allah dalam ucapan. Baik. Kita pakai. Ada sedikit masalah untuk internetnya. Alhamdulillah. Sekarang coba kita lihat lebih detail tentang syirik asghar. Nah, baik, bisa dilihat ini ya. Pertama berkaitan dengan definisi syirik asghar. Ta'rifus syirkil asghar. Pengertian syirik asghar. Ada banyak sekali ungkapan yang diberikan oleh para ulama dalam mendefinisikan syirik asghar. Di antaranya, pendapat yang pertama, syirik asghar adalah istilah untuk menyebut kullu ma kana dzari'atan ila syirik akbar. Perbuatan yang menjadi pengantar untuk melakukan syirik akbar. Wa wasilatan liwuqu'i fihi. Dan sarana yang bisa mengantarkan syirik akbar. Ini sebagaimana keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Diulang. Penjelasan Syekh Sa'di tentang syirik asghar apa? Semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Sehingga amalan yang bisa menjadi sarana terjadinya syirik akbar masuk kategori syirik asghar. Ini berdasarkan definisi Imam Abdurrahman As-Sa'di. Maka berdasarkan definisi ini, berarti bangun masjid di atas kuburan syirik asghar. Karena itu adalah perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, syirik asghar adalah ma jaa fin nususi tasmiyatuhu syirkan. Perbuatan yang disebutkan dalam dalil sebagai syirik wa kana wasilatan lisyirkil akbar. Dan statusnya sebagai sarana syirik besar.
Saya ulang. Syirik asghar menurut definisi yang kedua adalah perbuatan yang dinyatakan dalam dalil sebagai apa? Syirik. Namun statusnya sarana syirik akbar. Sehingga di situ disebut syirik bukan syirik akbar tapi sarana untuk melakukan syirik akbar. Ini definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qasim dalam hasyiah beliau untuk kitab Tauhid. Yang ketiga, definisi syirik kecil, syirik asghar adalah taswiyatu ghairillah billah fi hayatil amal. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam tata cara amal, au aqwalil lisan, atau ucapan lisan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam tata cara amal atau ucapan lisan. Dah? Fasyirku fi hayatil amal huwa riya. Di antara contoh syirik yang berkaitan dengan tata cara amal adalah riya. Wasyirku fi aqwalil lisan huwal alfadzul lati fiha ma'na tasfiyah bainallahi wa ghairihi. Sedangkan syirik dalam ucapan adalah lafal yang di situ mengandung makna, lafal yang di situ mengandung makna menyamakan makhluk dengan Allah. Lafal yang di situ mengandung makna apa? Menyamakan makhluk dengan Allah. Seperti orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Atau misalnya seseorang memberi nama anak dengan Abdul Harith, Abdul Ka'bah. Ini penamaan yang tidak boleh ya, karena Al Harith itu bukan nama Allah. Termasuk Abdu Manaf. Manaf itu bukan nama Allah. Sehingga kalau ada orang yang namanya Abdu Manaf harus diganti. Dan penyebutan Abdu Manaf ini statusnya syirik asghar. Boleh enggak ngasih nama anak Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, boleh enggak ngasih nama anak Abdul Muttalib? Boleh atau tidak? Abdul Muttalib itu siapa? Kakek Rasulullah SAW. Bolehkah kita ngasih nama anak Abdul Muttalib? Tidak boleh. Kenapa? Muttalib bukan nama Allah. Sehingga nama Abdul Muttalib tidak boleh. Karena Muttalib bukan nama Allah. Kalau ada nama Abdun, maka lanjutannya harus nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Baik. Nah, kalau sudah terlanjur penyebutan kayak gitu dengan maksud memberi nama seseorang dengan itu, tidak boleh. Tapi kalau maksudnya adalah litta'rif, ya adanya itu Pak, mau disebut nama apa lagi? Maka tidak masalah. Seperti nama kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku keturunan Abdul Muttalib. Apakah beliau melakukan syirik kecil? Tidak. Tentu saja Nabi SAW tidak melakukan syirik kecil. Wa nahwa dzalika, atau yang semisal. Baik. Jadi intinya di sini bahwa perbuatan syirik kecil itu tidak bisa dibuat definisi yang menyeluruh karena bentuknya beragam. Wakilah, dan ada yang berpendapat asyirkul asghar, syirik kecil adalah la yu'arraf, tidak bisa didefinisikan. Wa innama yuzkaru bil amthilah, tapi disebutkan dengan contoh. Fahasb, hanya bisa disebutkan dengan contoh.
li'anna ta'rifahu ghairu mundhabit, karena memberi definisi syirik kecil itu gak bisa menyeluruh. Ya, memberikan definisi syirik kecil itu gak bisa dibuat kalimat yang mencakup semuanya, gak bisa. Likathrati afradihi wa tanawu'ihi, karena jenisnya banyak. Demikian keterangan Abu Bakar Zakaria, karya beliau Asyirku fil Qadim wal Hadith, syirik di masa silam dan masa kontemporer. Baik, kita ulang ya. Apa definisi syirik kecil? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama apa tadi? Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Ini definisi siapa? Syekh Sa'di. Yang kedua, syirik kecil adalah perbuatan yang disebut dalam dalil sebagai kesyirikan, namun statusnya hanyalah pengantar menuju syirik akbar. Yang ketiga, menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hayatul amal, teknis beramal, atau dalam ucapan lisan. Dah? Contoh yang berkaitan dengan teknis beramal apa tadi? Riya. Contoh yang berkaitan dengan ucapan lisan, kalimat Masya Allah wa syi'ta, kemudian laulallah wa fulan, andaikan bukan karena Allah dan si A, dan seterusnya. Kemudian pendapat yang terakhir, syirik kecil tidak bisa didefinisikan, tapi yang lebih tepat disebutkan contohnya. Baik, saya sampaikan semuanya agar Anda jadikan sebagai panduan, sehingga punya pemahaman syirik kecil itu apa. Silahkan pilih salah satu dari 4 pendekatan tadi. Mau definisi pertama, kedua, sampai yang keempat, silahkan. Baik. Tapi secara pribadi, dari 4 definisi ini yang lebih tepat mana? Pendapat yang terakhir. Syirik kecil susah didefinisikan. Mengingat contohnya itu beragam, dan keberagaman itu susah dibuat satu kalimat yang menjadi benang merah untuk mencakup semuanya. Nah, namun intinya gini, kita mengenal syirik, ada syirik besar dan syirik kecil, bukan berarti pilihan. Daripada melakukan syirik besar, mending syirik kecil, bukan ya. Tapi kita mengenal di sini ada syirik besar, ada syirik kecil, tujuannya adalah untuk menjelaskan konsekuensi. Sebab konsekuensi syirik besar dan syirik kecil itu beda. Sama halnya ketika kita membahas dosa, ada yang besar, ada yang kecil. Apakah berarti itu mengajarkan pilihan? Tidak, tapi penjelasan apa? Konsekuensi. Kalau kamu melakukan dosa besar, konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan dosa kecil, konsekuensinya apa? Selanjutnya kita akan beralih tentang hukum syirik kecil. Para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa syirik kecil tidak murtad, sehingga tidak kekal di neraka. Pelaku syirik kecil tidak murtad, sehingga tidak kekal di neraka. Ini sepakat ulama Ahlussunnah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Imam As-Sa'di, beliau mengatakan, innahu bi ijma'il a'immati, dengan sepakat ulama, anna syirkal asghar, bahwa syirik kecil la yadkhulu fi tilkal ayah, yakni qaulahu ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ulama sepakat bahwa syirik kecil tidak masuk dalam ancaman Allah di surat Al-Maidah ayat 72 yang bunyinya innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga. Syirik kecil enggak masuk di sini. Yang masuk di sini apa? Syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak masuk dalam ancaman ini. Berarti pelaku syirik kecil ada enggak peluang masuk surga? Ada. Selanjutnya,
Apakah syirik kecil bisa diampuni ataukah tidak bisa diampuni? Kita jelaskan dulu peta dosa. Pembagian dosa dilihat dari konsekuensinya. Yang pertama, dosa yang bisa hilang, dengan amalan. Contohnya sholat, puasa, Jumatan, itu amalan. Ada dosa yang bisa hilang dengan amalan. Sudah? Dosa apa yang bisa hilang dengan amalan? Dosa kecil. Nabi SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana. Antar salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, bisa menjadi penghapus dosa selama dosa besar dijauhi. Dah? Berarti amalan ini bisa menghapus apa? Dosa kecil. Karena di situ ada kalimat selama dosa besar dijauhi. Baik. Yang kedua, dosa yang tidak bisa hilang dengan amalan, namun harus ditaubati. Dan kelak di yaumil qiyamah, dan besok di hari kiamat, bisa diampuni jika di dunia belum sempat taubat. Kelak di yaumil qiyamah, jika orangnya belum sempat taubat, bisa diampuni. Sudah? Inilah dosa besar yang disebut oleh para ulama dengan dosa di bawah kehendak Allah. Disebut dengan dosa tahtal masyiah. Dosa tahtal masyiah itu artinya dosa di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa ampuni. Kalau Allah enggak mau, ya orangnya akan dihukum. Namanya apa? Dosa tahtal masyiah. Baik. Yang ketiga, dosa yang jika dibawa mati tidak akan diampuni untuk selamanya. Dosa yang jika dibawa mati tidak akan diampuni untuk selamanya. Kalau nggak dibawa mati, Pak, kalau nggak dibawa mati, orangnya tobat ya selesai. Tapi kalau dibawa mati, alias dia belum tobat sampai mati, maka untuk selamanya tidak akan diampuni. Ini dosa syirik akbar. Nah, sekarang pertanyaannya, syirik kecil masuk yang mana? Syirik kecil ada di mana? Syirik kecil ada di mana? Baik, kita baca dulu ya. Jangan dijawab dulu. Apakah syirik kecil termasuk di antara dosa yang di bawah kehendak Allah? Bisa hilang dengan sendirinya kalau Allah ampuni.
ataukah termasuk di antara dosa yang tidak akan Allah ampuni, sehingga Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya, selamanya akan bertahan, namun bisa hilang dengan muwazanah, dengan dihilangkan pakai pahala amal, atau yang bersangkutan dihukum oleh Allah dan hukuman itu sifatnya tidak permanen, nanti diselamatkan. Ada 3 pendapat di sana. Baik, coba kita lihat di sini. Allah memberikan ancaman bagi pelaku syirik di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni ketika disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu. Nah, kalimat Allah tidak mengampuni ketika disekutukan, apakah mencakup semua syirik ataukah hanya syirik besar saja? Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Kita lihat di sini. Pendapat yang pertama, annahu tahtal masyiah. Dosa syirik kecil itu bisa hilang dengan kehendak Allah, sebagaimana dosa besar. Dosa syirik kecil bisa hilang dengan kehendak Allah, sebagaimana syirik besar. Sebagaimana dosa besar. Ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Sudah? Yang kedua, dosa syirik kecil tidak bisa hilang dengan kehendak Allah. Allah tidak akan menghendaki untuk mengampuninya. Dan bisa hilang dengan cara orangnya dihukum, disiksa, atau amalnya ditimbang. Jika lebih berat amalnya, dia selamat. Dan ini pendapat sebagian ulama dan pendapat yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kita ulangi di sini ya. Dosa syirik kecil ada di mana? Pendapat yang pertama, dosa syirik kecil yang dibawa mati, dosa syirik kecil yang dibawa mati, sudah? Bisa diampuni oleh Allah. Bisa diampuni. Bisa diampuni itu bahasa lainnya tadi, tahtal masyiah. Sehingga statusnya sama seperti dosa besar. Ini pendapat Ibnul Qayyim. Sudah? Kita beralih yang kedua. Yang kedua, dosa syirik kecil yang dibawa mati. Dosa syirik kecil yang dibawa mati tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Sehingga dosa itu akan tetap melekat pada orangnya. Tidak bisa hilang dengan sendirinya. Karena tidak akan diampuni. Baik. Lalu bagaimana cara dosa itu hilang? Nah, mana muncul pertanyaan, bukankah pelaku syirik kecil itu tidak akan abadi di hari kiamat di neraka? Bagaimana dosa syirik kecil itu hilang? Tidak akan diampuni, tapi bisa hilang dengan 2 cara. A, bisa hilang dengan pelakunya dihukum. Pelakunya dihukum tapi tidak abadi. Sehingga siapapun yang membawa dosa syirik kecil sampai mati, nanti dia akan dihukum oleh Allah, tapi hukuman itu tidak abadi. Jadi misalnya kita pernah riya, kita pernah salah ngomong, bersumpah dengan menyebut selain Allah. Demi kehormatanku, aku berjanji 1, 2, 3, 10. Apa namanya? Trisatya. Kebanyakan kalau 10 ya. Bukan dasa satya. Trisatya.
Dia bersumpah dengan menyebut demi kehormatanku. Dan kehormatan manusia itu makhluk. Bersumpah dengan menyebut makhluk termasuk syirik asghar. Kalau enggak bertobat sampai mati, maka ada khilaf di antara para ulama, apakah nanti bisa diampuni Pak ataukah tidak. Ada yang mengatakan tidak diampuni, tapi pelakunya akan dihukum namun tidak abadi. Yang kedua, bisa diampuni dengan al-muwazanah. Bisa diampuni dengan al-muwazanah. Al-muwazanah itu apa? Ditimbang dengan amalnya. Sehingga nanti amal baiknya jadi hilang untuk menebus dosa syirik kecilnya. Maka jadinya amal baiknya, amal pahala ya, amal baik jadi hilang. Hilang kenapa? Untuk menebus dosa syirik kecil yang dia lakukan. Makanya apapun itu yang namanya syirik, waspadalah sejauh mungkin, jauhilah sejauh mungkin. Jangan nekat bermain di area syirik. Kan enggak sampai menyembah selain Allah. Ya memang tidak sampai menyembah selain Allah. Anda tidak melakukan syirik akbar. Tapi ketika Anda melakukan syirik kecil, efek sampingnya itu berbahaya. Baik. Kita lanjutkan. Dari sinilah ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekhul Islam termasuk di antara ulama peneliti dalam masalah ini. Dan ada pernyataan beliau yang berbeda dalam masalah ini. Terkadang beliau mengatakan semua syirik tidak diampuni oleh Allah meskipun kecil. Dan terkadang beliau mengatakan syirik yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik akbar. Namun apapun itu kata beliau, fayajibul hadaru minasyirki mutlaqan. Kita wajib waspada untuk menghindari syirik secara mutlak. Jangan coba-coba bermain syirik. Memang tidak menyembah jimat, tapi main jimat saja sudah masuk syirik asghar. Selanjutnya, berkaitan dengan macam-macam syirik asghar. Nah, ini dalil tentang bahaya perbuatan syirik. Dan salah satu di antara pemahaman bahwa syirik asghar itu hukumnya sama seperti syirik akbar, dalam arti sama-sama tidak diampuni, adalah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan." Janganlah kalian menjadikan andad. Andad itu artinya apa? Sekutu untuk Allah. Kata Ibnu Abbas, al-andad yang dimaksud andad di sini adalah asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda. Syirik yang lebih samar dibandingkan jejak kaki semut hitam di atas batu yang berwarna hitam, fi dzulmatil lail, yang berjalan di kegelapan malam. Masya Allah. Kayak apa itu? Dan Allah tahu. Allah tahu. Semut hitam, jejak kakinya, jejak kaki semut di batu hitam di kegelapan malam. Wa huwa ayyakula, seperti orang mengatakan wallahi wa hayatik, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, demi kehidupanku. Dan orang Arab ketika sering bersumpah, tentu sampai kadang mereka bersumpah dengan menyebut wa hayati, demi kehidupanku, demi kehidupan ibuku. Atau misalnya orang mengatakan laulal kalbah hadza la atana lusus, andikan bukan anjing ini kita pasti akan kena maling, kita pasti akan kemalingan. Laulal battu fiddar, andikan tidak ada bebek di rumah, la atal lusus, maka maling akan datang untuk mencuri. Sehingga dia kembalikan sebab itu kepada binatang. Ada binatang yang ketika bunyi, kemudian pemilik rumah jadi siaga.
ucapan andaikan bukan karena ini kita jadi apa. Nah, seperti itu masuk kategori syirik asghar. Padahal kita sering seperti itu. Kita sering seperti itu. Nah, kata Ibnu Abbas, orang mengucapkan laulallah wa fulan. Semua ini kata beliau, fa inna hadza kullahu bihi syirkun. Ini semuanya adalah syirik. Yang dilarang dalam kalimat wala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita beralih ke macam-macam syirik asghar. Syirik asghar kalau dikumpulkan dalilnya itu bisa dibagi menjadi 3. Pertama, syirik dalam perbuatan. Yang kedua, syirik dalam penyimpangan batin. Yang ketiga, syirik dalam penyimpangan ucapan. Diulang, syirik asghar ada 3. Yang pertama apa tadi? Penyimpangan amal. Yang kedua, batin. Yang ketiga, ucapan. Baik. Ya mungkin gampangnya penyimpangan hati, penyimpangan lisan, dan penyimpangan anggota badan. Contoh penyimpangan anggota badan, pakai jimat, itu masuk kategori syirik asghar. Kemudian jampi-jampi yang tidak atau yang melanggar dari syariat. Misalnya orang membaca mantra-mantra tertentu yang itu dilarang oleh syariat. Ini masuk kategori syirik asghar. Yang kedua, syirik asghar dalam penyimpangan ucapan. Contohnya Pak, bersumpah menyebut selain Allah. Lalu perkataan andaikan bukan karena Allah dan karena fulan. Masya Allah wa sya'a fulan. Ini sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini penyimpangan dalam ucapan. Yang ketiga, syirik asghar, penyimpangan dalam hati, keyakinan. Contohnya riya. Riya, sum'ah, itu adalah penyimpangan batin. Dah? Makanya tadi ya, syirik asghar ini sulit didefinisikan karena bisa wujudnya penyimpangan perbuatan badan, bisa wujudnya penyimpangan ucapan lisan, sebagaimana juga bisa wujudnya keyakinan batin atau penyimpangan batin. Makanya riya itu masuk kategori syirik asghar. Wallahu a'lam. Sudah ngantuk? Belum? Nah. Tolong yang ngantuk angkat tangan. Terakhir ya, alhamdulillah. Bolak-balik lihat jam. Sekarang yang terakhir. Anda sumuk enggak? Sumuk. Nah, enggak boleh lama-lama berarti ya. Nah, panasan ini biasanya ilmunya ramal bu. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Sampean buat tabel biar lebih bagus. Perbedaan syirik akbar. Satunya syirik asghar. Yang pertama, syirik akbar tidak akan Allah ampuni jika dibawa mati. Sedangkan syirik asghar, ulama beda pendapat. Yang pertama tadi, tidak diampuni jika dibawa mati. Artinya sampai mati belum tobat. Kalau syirik asghar, ulama beda pendapat. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana pandangan ulama berkaitan dengan status dosa syirik asghar yang dibawa mati. Yang kedua, pelaku syirik akbar keluar dari Islam. Sehingga siapa yang melakukan syirik akbar, dia murtad. Sedangkan syirik asghar tidak keluar
dari Islam. Orang yang melakukan syirik asghar tetap muslim. Yang ketiga, pelaku syirik asghar kekal di neraka. Pelaku syirik akbar, pelaku gimana? Bisa dihukum tapi tidak kekal. Sehingga syirik asghar pelakunya bisa saja dia dihukum oleh Allah di neraka tapi tidak kekal. Yang keempat. Kita lihat di buku. Syirik akbar menghapus seluruh amal. Syirik akbar menghapus semua amal. Sehingga ketika seseorang melakukan syirik akbar, semua amalnya enggak ada gunanya. Sedangkan syirik asghar hanya menghapus amal yang kena, yang kecampuran syirik. Kalau amalnya tidak kecampuran syirik, tidak hapus. Jadi misalnya riaknya pas pengajian, sholat subuhnya tadi hilang enggak? Tidak. Yang tidak ada pahalanya hanya amal pas pengajian. Aku tak ngetok isin aku nek ratau teko misalnya. Terus tiba-tiba dia datang. Namun ada niat biar nanti dilihat ustadz misalnya. Ora tau teko sawangane kok. Padahal wis melu umroh bareng. Maka niat seperti itu tujuannya apa? Cari muka di depan orang ya. Cari pengakuan biar masih diakui sebagai jamaah Rabu pagi karena masuk di grup ya. Apakah itu menghilangkan amal pahala salat subuhnya? Tidak. Tapi bisa jadi kajian ini dia nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia riya. Riya nggak itu? Hah? Masuk riya nggak? Pengajian hanya untuk mempertahankan status, biar masih diakui. Masuk riya nggak? Masuk. Masuk ya. Mudah-mudahan orangnya tidak ada di sini ya. Yang kelima, pelaku syirik akbar halal darahnya. Kenapa halal darahnya? Dia boleh diperangi kan? Jadi pelaku syirik akbar boleh diperangi. Karena statusnya dia orang murtad. Sedangkan pelaku syirik asghar tidak boleh diperangi. Saya menyampaikan pernyataan orang murtad hukumannya bunuh. Itu rasanya berat untuk diterima. Padahal di beberapa agama yang mereka menjaga kuat jangan sampai ada yang murtad, perlakuan itu dilakukan. Orang yang pindah ke Islam di kalangan Yahudi itu dibunuh. Kalau sampai dia keluar dari Israel kemudian dia masuk Islam, ketahuan, itu bisa jadi sasaran bunuh. Sehingga pernyataan bahwasanya orang yang murtad hukum bunuh itu tidak hanya berlaku dalam Islam, tapi juga berlaku di agama yang lain, termasuk Yahudi. Jika ada orang Yahudi, orang Bani Israel keluar dari Israel, terus dia masuk Islam, itu bisa jadi sasaran bunuh. Artinya hukuman seperti ini, hukuman agama, kita pelajari dan kita terima, walaupun dalam pelaksanaannya dikembalikan kepada yang berwenang. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Amin telah menyampaikan kajian pada hari ini. Ada satu pertanyaan Ustaz dari jamaah yang hadir. Assalamualaikum, bismillah. Ustaz, apa hukum memberikan hadiah boneka untuk anak perempuan? Kemudian yang kedua, apa hukum sholat di Masjid Hagia Sophia? Apa hukum sholat Di Masjid Hagia Sophia Hagia Sophia di Turki. di Turki? Apa hukum memberikan hadiah boneka untuk anak perempuan? Berkaitan dengan boneka untuk anak perempuan, ini diizinkan oleh Nabi SAW dengan dalil Aisyah radhiyallahu anha. Beliau punya mainan boneka. Mainan bonekanya Aisyah bentuknya apa? Kuda sembrani yang bersayap. Sehingga Rasulullah SAW tidak menyingkirkan kuda itu. Beliau tidak menyingkirkan boneka itu. Padahal Nabi SAW emosi pada saat Aisyah memasang korden yang ada gambar makhluk. Sehingga mungkin kordennya ada gambar batik, tapi batiknya batik burung misalnya, gambar burung atau gambar ular atau gambar harimau. Nabi SAW ketika melihat itu, beliau emosi. Dan beliau menyampaikan, sesungguhnya orang yang menggambar ini, orang yang menggambar ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Faqila lahu, maka dia dimerintahkan untuk memberikan arwah kepadanya. Dan dia tidak akan mampu untuk memberikan arwah. Maka ini dalil bahasanya gambar tadi hukumnya haram. Tapi boneka Aisyah radhiyallahu anha yang itu berkali-kali ketemu Rasulullah SAW karena ada di rumahnya. Namun Nabi SAW tidak melarangnya. Sehingga ini dalil boneka untuk anak-anak boleh. Kalau yang sudah dewasa Pak, enggak boleh ya. Ini hanya berlaku untuk anak-anak. Maka sepanjang di rumah Anda masih ada anak-anak, ya silahkan merawat boneka. Tapi kalau sudah tidak ada anak-anak, kasihkan kepada yang masih punya anak-anak. Wallahu a'lam. Apa hukum sholat di Hagia Sophia? Saya tidak pernah sholat di sana, jadi tidak tahu pengalaman. Ada apa di situ? Coba yang sudah punya pengalaman di Turki. Ada gambar salib, ada gambar Bunda Maria, bekas gereja. Jadi situs non-muslimnya masih ada? Ditutup sama kain, sehingga tidak tampak di permukaan. Jika ditutup dengan kain, dalam arti tidak tampak di permukaan, insya Allah tidak masalah. Dulu di antara syurut Umar, jadi waktu Umar jadi khalifah, kekuasaan kaum muslimin itu sampai di daerah Romawi. Dan di Romawi ketika itu ada banyak gereja, karena sebelumnya beragama apa? Nasrani. Lalu Umar menetapkan beberapa aturan bagi ahli kitab yang tinggal di Romawi. Ahli kitab yang tinggal di Romawi, kalian boleh bertahan sebagai ahli kitab, tapi syaratnya, nah ada beberapa syarat, itu yang disebut dengan syurut Umar. Yang disebut dengan syurut Umar. Syurut Umar ini adalah acuan undang-undang yang berlaku bagi non-muslim yang tinggal di negara muslim. Di antaranya bagian dari syurut Umar adalah jika ada kaum muslimin yang safar ke Syam dan mereka tidak punya tempat singgah, maka mereka diizinkan untuk singgah di gereja selama 3 hari. Nah, dari situ tentu saja mereka beraktivitas ibadah. Sehingga musafir yang singgah di gereja tadi, mungkin mereka sholat, mungkin mereka baca Quran. Nah, terus dijelaskan oleh para ulama, para sahabat ketika itu membersihkan situs-situs kesyirikan, sehingga gambar salib dihilangkan, gambar-gambar patung dihilangkan. Tapi mereka di dalam gereja sholatnya. Karena itu kalau sudah beralih fungsi, seharusnya salib tadi dibuang.
Nabi SAW ketika di Mekah, Ka'bah itu kanan kirinya penuh berhala. Ada berapa berhala? 360 berhala. Apakah beliau sholat di dekat Ka'bah? Iya. Sehingga sebelum beliau hijrah, beliau sholat di Ka'bah. Bahkan ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah, pasca Fathu Mekah atau ketika Fathu Mekah, Nabi SAW sholat di dalamnya. Dan di dalam Ka'bah ada patung siapa? Ada gambar siapa? Ibrahim dan Ismail memegang azlam. Jadi mereka gambar Ibrahim dan Ismail sedang bermain azlam, anak panah yang undian itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan mereka telah berdusta atas nama Ibrahim. Bahwasanya Ibrahim dan Ismail tidak pernah bermain azlam, menggunakan undian anak panah. Tapi digambar di dalam Ka'bah. Dan Nabi SAW salat di dalamnya. Karena itu wallahu ta'ala alam, jika memang sudah resmi jadi masjid, seharusnya situs tadi dihilangkan. Situs tadi dihilangkan, sebab idealnya masjid tidak ada situs kesyirikan. Sudah tidak ada lagi peninggalan kesyirikan. Kemudian kalaupun masih ada, wajib ditutupi. Dan sholat di situ hukumnya sah. Wallahu a'lam. Cukup. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.